Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel paling mulia sejagat raya. Teman-teman, sekarang di hadapan gua sudah ada Karina Ambarwati ya, atau panggilannya Ambar ya. Balik lagi bersama gua Pepep. Kali ini gua akan ngobrol mistis. Kali ini tema gua beda nih. Gua kayak pengen ngangkat kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi gua pengen kalian ada kontribusi gitu di channel gua untuk menceritakan hal-hal mistis terkait kampus-kampus kalian gitu loh guys. Nah, episode pertama ini gue kedatangan sepupu gue nih. Dia kuliah di Unpad, jurusan kedokteran ya Mbak. Jurusan kedokteran. Dia punya kisah atau pengalaman mistis yang mau dibagikan ke kita semua nih guys. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di share yang banyak, di komen yang banyak. Atau kalian yang punya cerita horor di kampus kalian bisa DM di Instagram Monogram Production. Oke guys, sekarang kita mulai dengan ceritanya Ambar. Ambar, dulu pas awal masuk kampus itu tahun 2016 ya. 2016. Nah, di Unpad itu jurusan kedokteran itu wajib untuk di tahun pertama untuk tinggalnya di asrama. Nah, ini punya kisah di asrama itu nih guys. Tapi bukan kisah aku sih. Kakak senior ya. Iya, boleh. Gimana ceritanya? Ya, jadi ceritanya aku kan harus tinggal di asrama. Asrama kalau di Unpad disebutnya di balai. Balai itu untuk angkatan aku ada 3, balai 2, 3 sama 4. Itu dipisahin balai laki-laki sama balai perempuan. Waktu aku tuh di balai 2. Waktu itu lagi ngumpul-ngumpul fasil. Waktu awal masuk kan banyak kegiatan fasil-fasilan ceritanya. Fasil itu apa ya? Fasil tuh kayak kelompok kecil gitu, kayak perkenalan sama kakak kelas gitu, kayak orientasi. Orientasi, gitu. oke. Ya. Terus kakak kelas aku ada yang cerita, sebenarnya banyak cerita horor di balai aku, cuman yang aku inget satu soalnya ini creepy banget. Jadi di balai 2 itu tempat aku tidur. Itu tuh ada kejadian dimana kakak kelas aku tuh lagi FaceTime-an sama orang tuanya. Ini tahun berapa tuh ya waktu itu ya? Ini kakak kelas aku yang cerita. Dia ngomong tahun 2015. Tapi dia ceritanya dari point of view kakak kelasnya juga. Jadi kayaknya sekitar 2014 sih kayaknya. Oh, turun-temurun gitu ya? Turun-temurun ceritanya. Kocak. Terus dia lagi FaceTime sama orang tuanya. Terus kakak kelas aku nih cewek yang ngalamin kejadian ini. Yeah. Terus dia izin ke toilet tapi FaceTime-nya masih on, nyala ya, kamera masih nyala. Terus pas udah gitu, pas dia balik, orang tuanya nanya, ibunya nanya, kamu tadi di kamar sama siapa? Terus kata temennya nggak ada. Emang biasanya satu kamar itu berapa orang? Kalau di balai 2 satu kamar biasanya 2 orang. Oh, 2 orang. Ya. Nah, kebetulan ini dia sendiri. Lagi sendiri kebetulan. Oke. Nah, terus dia bilang lah, nggak ada siapa-siapa kok, cuman aku sendiri. Terus orang tuanya cerita kalau misalnya tadi tuh ada cewek pakai kebaya itu nari jaipong di dalam kamarnya. Aduh, itu merinding banget sih denger ceritanya. Gila sih. Iya, makanya itu serem banget. Makanya masih keinget sampai sekarang. Itu yang paling serem. Tapi abis denger cerita itu rasa takut nggak, Bar? Enggak sih, aku nggak merasa takut sih. Cuman ngebayangin itu creepy banget ya sih. Iya, setiap nyeritain juga tiba-tiba merinding. Ngebayangin ada orang yang pakai sanggul. Iya. Pakai selendang. Tiba-tiba nari tanpa musik itu aneh banget. Seru banget sih. Gitu. Nah, ini kampusnya Ambar di Unpad di mana? Daerah di Jatinangor ya. Nah, kalau di kampus sendiri sih, di kampus emang serem sih. Kalau misalnya aku dulu sering kayak malam-malam naik motor iseng-iseng aja muterin kampus. Itu emang serem soalnya kampus di Jatinangor itu masih hutan. Bener-bener hutan. Nah, untuk di fakultas aku sendiri itu banyak, bukan aku yang ngalamin sih, teman-teman aku sering kayak iseng buat jerit malam. Soalnya ada ruang kadaver kan untuk di fakultas kedokteran sendiri, dan itu ruangannya di bawah di paling depan. Jadi
sering aja kadang ceritanya dengar suara-suara lah atau apalah, tapi aku sendiri nggak pernah ngalamin sih selama di sana. Tapi kamu tuh percaya gak sih sama hantu? Percaya. Percaya. Cuma sampai sekarang belum pernah yang lihat dan ngedenger tuh belum pernah ya. Mau nggak? Enggak. Jadi Ambar punya cerita nih, cerita lain lagi di lokasi lain berarti ya? Kalau lokasi lain. Jadi aku kan sekarang lagi koas. Kemarin waktu stase anak itu kebagian buat dijaring di RSUD Majalaya. Nah aku tuh ngekos bertiga sama temen aku di depan rumah sakitnya, pas banget di depan rumah sakitnya. Terus jadi kosannya itu kamar sendiri, tapi di tengah tuh ada ruang tengah. Nah ruang tengah ini tuh ada mbak yang jaga di situ, yang tidur di ruang tengah itu. Itu tuh malam Selasa. Aku tuh kamar paling pojok deket pintu. Pokoknya pas pintu itu dibuka, itu tuh bisa ngeliat rumah sakit. Oh, terus ini kejadian malam Selasa ya? Ini malam Selasa kejadian. Tahu nggak fakta uniknya? Kita kan selama ini taunya yang angker itu malam Jumat ya. Tapi ternyata salah loh. Karena yang paling angker itu malam-malam paling angker itu adalah malam Selasa, teman-teman Bar. Bener? Gak tahu sih aku itu. Gak tahu. Iya, ini makanya bisa tahu. Mungkin kalian gitu kan ngiranya kalau malam Jumat gitu kan, padahal enggak. Sebenarnya malam Selasa yang paling creepy sebenarnya guys. Oke, lanjut Bar. Ya, nah jadi tuh awalnya itu kamar itu tuh nggak ada kuncinya, tapi karena kita ngerasa nggak safety, akhirnya kita minta sama penghuni yang jaga itu buat nyariin kuncinya. Udah ada kunci, yang ada kunci tapi cuma kamar aku sama kamar temen aku yang paling pojok dekat kamar mandi. Nah terus tapi aku tuh nggak suka kunci kamar tuh justru aku taruh di depan kamar aku, bukan di dalam kamar. Oh gitu, posisi di luar. Fungsinya di luar. Udah aku mau tidur kan malam jam 8 tuh aku udah mulai masuk kamar, udah nutup kamar, aku main sendiri di kamar gitu, nonton sampai mau tidur. Terus pagi-pagi bangun, aku mau sholat subuh, mau buka pintu tapi pintu nggak bisa kebuka. Terus aku ngeliat dari sela-sela pintunya tuh kekunci kamar aku. Kan kunci ada di depan kan. Iya. Aku ngetok atau siapapun yang bangun kan, terus temen aku ada yang bangun, terus dia ngebukain pintu. Dalam kamar sendiri? Dalam kamar sendiri. Terus aku tanya, kamu kunci pintu kamar aku enggak? Takutnya kan iseng atau apa. Enggak, dia bilang enggak. Dan aku pribadi pun enggak denger suara orang. Kan kalau kunci kedengeran kan, ngeklek gitu. Tapi aku enggak denger, semalaman tuh enggak denger. Dan aku orangnya yang light sleeper gitu, jadi kalau misalnya ada yang gerak dikit pasti bangun. Terus udah gitu, udah kan aku nggak mikir apa-apa, aku mandi segala macam. Terus ada mbaknya kan, aku nanya sama mbaknya, mbak kunci kamar aku nggak semalam gitu. Terus dia bilang enggak terus siapa ya? Aku kan panik kan awalnya. Paling pikiran aku tuh selalu kalau ada kejadian kayak gitu paling error atau kesenggol atau apa, kena angin, aku tuh selalu mikirnya ke situ dulu. Positive thinking gitu ya? Pasti mikirnya ke situ dulu. Terus mbak itu tiba-tiba bilang, aduh gara-gara kamu cerita kayak gitu, jadi tuh sebenarnya semalam, jadi tuh pintu masuk ke kosan aku tuh di atasnya ada ventilasi, tapi jarak ventilasi ke satu ventilasi itu jauh. Jadi kayak pojok pintu sama pojok pintu. Ini pintu masuk. Pintu masuk utama. Berarti gede dong ya, ventilasinya ada jarak gitu. Iya, jarak jauh gitu kan. Terus mbaknya itu kan tidur di ruang tengah, dia bilang, saya juga baru semalam ngerasain di sini tuh tidur nggak enak. Terus saya biasanya kan tidur ngebelakangin pintu, tapi tuh semalam saya iseng nengok gitu kan ke arah pintu. Terus saya ngeliat ada mata, tapi satu di ventilasi. Jadi satu ventilasi itu satu mata. Jadi kan kemungkinan orangnya kan gede banget kan. Terus awalnya dia nggak percaya, tapi tuh rasa nggak nyaman aja. Terus kayak diliatin terus lama. Akhirnya sama mbakku karena udah ketakutan, ya udah dia ngunggungin pintu lagi. Awalnya dia nggak mau ngira apa, nggak mau cerita apa kan, tapi gara-gara ada aku cerita kayak gitu tuh, dia jadi ikut cerita kayak gitu. Jadi kebuka juga dia. Iya, kebuka juga, apa berhubungan atau gimana kan nggak tahu juga kan. Sudah sih waktu itu dan ternyata abis itu mbak aku itu nyari lah sama orang sekitar, nyari tahu tentang tempat kosan aku itu. Jadi tuh emang kosan aku itu sering banget ditempatin sama residen atau dokter-dokter yang isip di situ, emang tugas di situ. Tapi rata-rata nggak betah, katanya tuh emang sering diganggu di kosan itu sih. Tapi aku cuma itu doang sih yang ganggu itu, dan nggak keganggu banget sih sebenarnya, cuma aneh aja. Aneh sih, luar nalar aja ya kalau misalnya kunci di luar terus tiba-tiba kunci. Iya, yang mata itu sih sebenarnya
Iya, cuman itu yang mata itu berarti kalau ventilasinya berjarak jauh, tinggi juga sih, tinggi ya. tinggi. Gila cuy, Serem sih. creepy banget anjir. Berarti mukanya segede apa? Ya, makanya. Malam Selasa lagi. Baru Alam tahu juga. Selasa tuh, betul kan? Gue bilang tuh yang paling serem tuh malam Selasa. Nah, Mbak, lu kalau misalnya punya teman-teman gitu yang tadi tuh yang suka julid malam gitu, punya cerita gitu ya. Ini sampein di sini nih kalau misalnya bisa sharing-sharing berbagi cerita teman-temannya ya. Ya, nanti aku cari tahu lagi. Banyak sih sebenarnya kalau mau cari tahu, apalagi kalau pengalaman di rumah sakit di Jaring tuh banyak banget sih kayak gitu. Bener sih, biasanya kalau koas-koas rumah sakit gitu sih yang Banyak dikerjain. iya. Itu udah ini belum? Kamu udah koas sudah di rumah sakit mana ya waktu itu ya? Aku baru di Majalaya sama di Garut. Garut. Kalau di Garut nggak ada apa-apa tuh. Garut sebenarnya horor justru, cuman aku nggak pernah ngerasain apa-apa. Nggak pernah ngerasain deh. Iya. Sama nih sepertinya kurang sensitif gitu dengan Kurang sensitif. suka dicuekin gitu jinnya, setan-setannya. Iya. Banyak sih, Garut justru ada jalan di rumah sakit yang terkenal memang horor. Kalau malam, orang yang jaga malam biasanya ngindarin jalan itu, tapi justru nggak bisa dihindarin karena jalan itu satu-satunya jalan yang Satu-satunya buka. malah. Gila. Tapi aku nggak pernah itu sih. Berarti sering dong ya kalau rumah sakit tuh jaga malam gitu. Sering sekarang. Tapi kalau aku sih baru kebagian jaga malam yang sampai jam 9 gara-gara COVID ini. Jadi nggak terlalu yang sampai malam banget gitu. Iya. Oke deh. Thank you. Iya. Thank you Amber, waktunya masih banyak. Iya. Itu tadi cerita dari Amber ya, mahasiswi Unpad. Nah, gue pengen nih kalian semua anak-anak kuliahan Unpad, UNER, UI yang punya kisah horor gitu ya. Gue pengen membawa di channel gue gitu. Jadi ini gue episode pertama ini gue akan beri judul Unpad Horror Story teman-teman. Jadi kalian bisa ikut berkontribusi ya, berbagi cerita dengan kita semua tentunya. Boleh aja langsung DM di Monogram Production Instagram gue, atau di email gue di monogrampro24@gmail.com ya. Semua nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Mungkin sekian episode kali ini. Tetap jaga kesehatan. Terakhir gue Pepep dan stop pembodohan astral. Assalamualaikum.